Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Story, tempatnya kisah-kisah seru, inspiratif, dan penuh makna. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari kami. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Di sebuah restoran mewah, Arini, 28 tahun, menanti tunangannya, Rizal, untuk membahas rencana pernikahan mereka. Namun, semuanya berubah saat Arini melihat Rizal bersama seorang wanita lain. Rizal dengan dingin mengakui bahwa ia mencintai wanita itu dan membatalkan pernikahan mereka tanpa rasa bersalah. Hati Arini hancur, dan hidupnya yang penuh harapan seakan runtuh dalam semalam. Arini memutuskan pergi dari kotanya untuk menenangkan diri. Ia pindah ke Jakarta dan tinggal bersama sahabatnya, Dina, yang bekerja di perusahaan properti elit. Dina membantu Arini mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pribadi seorang duda kaya, Bram Santoso 35 tahun, seorang pengusaha sukses namun dikenal dingin dan tegas. Hari pertama bekerja, Arini merasa gugup karena Bram memiliki aura intimidasi. Bram adalah pria tampan, tetapi selalu terlihat murung. Ia jarang berbicara tentang masa lalunya, kecuali bahwa ia memiliki seorang putri kecil, Nadia, yang menjadi pusat hidupnya. Arini perlahan mengenal sisi lembut Bram melalui interaksinya dengan Nadia. Saat Arini mulai terbiasa dengan pekerjaannya, ia menyadari Bram juga memiliki luka mendalam. Istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis, dan sejak itu Bram menutup diri dari cinta. Kemewahan yang Bram miliki ternyata tidak bisa menyembunyikan kesepiannya. Arini mulai merasa nyaman berbicara dengan Bram, dan mereka berbagi cerita tentang pengkhianatan dan kehilangan masing-masing. Seiring waktu, hubungan profesional antara Arini dan Bram berubah menjadi kedekatan emosional. Bram yang sebelumnya dingin mulai membuka diri, bahkan meminta pendapat Arini tentang bisnis dan kehidupan pribadinya. Namun, Arini takut perasaan ini hanya sementara karena ia masih trauma dengan pengkhianatan Rizal. Rizal tiba-tiba kembali dalam hidup Arini, memohon maaf dan mengaku bahwa hubungannya dengan wanita lain telah berakhir. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan Arini. Arini bingung, apalagi saat Bram mengetahui hal ini dan mulai menjaga jarak. Arini harus memilih antara kembali pada masa lalunya atau menerima peluang baru bersama Bram. Setelah merenung, Arini menyadari bahwa cinta bukan hanya soal masa lalu atau kemewahan, tetapi soal kepercayaan dan rasa aman. Ia memutuskan untuk melepaskan Rizal sepenuhnya dan membuka hatinya untuk Bram. Di akhir cerita, Arini dan Bram memulai hubungan baru, menghadapi masa depan bersama sebagai keluarga kecil bersama Nadia. Malam itu, Arini mengenakan gaun terbaiknya, sebuah hadiah dari Rizal yang diberikan saat mereka merayakan ulang tahun pertunangan mereka. Restoran tempat mereka janjian begitu megah dengan lampu kristal yang menggantung indah, seolah menjadi saksi pertemuan mereka yang seharusnya membahas hari bahagia yang semakin dekat. Namun, meski sudah lebih dari 1 jam berlalu, Rizal belum juga tiba. Arini mencoba tetap tenang, meski hatinya mulai terusik oleh firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Ketika akhirnya Rizal datang, Arini berdiri dengan senyum lega, namun senyumnya pudar saat ia menyadari Rizal tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita berpenampilan anggun menggenggam lengannya dengan mesra. Arini merasa jantungnya berhenti berdetak. Rizal memperkenalkan wanita itu dengan santai, tanpa rasa bersalah. Arini, ini adalah Sarah. Aku ingin kamu tahu, aku mencintainya, ucap Rizal dengan nada dingin yang tak pernah Arini dengar sebelumnya. Dunia Arini runtuh seketika. Apa maksudmu, Rizal? Kita bertunangan, kita akan menikah. Suara Arini bergetar antara marah dan terluka. Namun, Rizal hanya menggelengkan kepala, menghindari tatapan penuh air mata dari Arini. Maaf, Arini, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku salah. Sarah adalah pilihanku, katanya tanpa sedikit pun rasa empati. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Arini. Berkali-kali, Arini tak mampu berkata-kata. Restoran yang sebelumnya tampak megah kini terasa seperti ruang hampa yang menyesakan. Semua mata tertuju padanya, tetapi ia tak peduli. Sambil menahan air mata, Arini berdiri dan melemparkan cincin pertunangannya ke atas meja. Semoga kebahagiaan kalian tidak dibangun di atas air mata orang lain, ucapnya dengan suara yang bergetar sebelum melangkah pergi dengan kepala tertunduk, meninggalkan Rizal dan Sarah di belakang. Di jalan, hujan deras turun, seolah menggambarkan badai di hati Arini.
Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan gaunnya basah dan rambutnya kusut diterpa angin. Tangannya gemetar saat ia mencoba memesan taksi melalui ponselnya, tetapi semuanya terasa sia-sia. Perasaan dikhianati oleh seseorang yang begitu ia percaya menghantamnya seperti gelombang besar yang tak berhenti. Saat tiba di apartemennya, Arini jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Ia memandangi cincinnya yang kini tergeletak di atas meja, simbol dari mimpi-mimpi yang telah hancur dalam sekejap. Kilasan kenangan manis bersama Rizal terus berputar di pikirannya, membuat luka di hatinya semakin dalam. Apa aku tidak cukup baik untuknya? Pertanyaan itu terus menghantuinya, meski ia tahu tak ada jawaban yang mampu menghapus rasa sakit itu. Malam itu, Arini memutuskan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali pada Rizal, apapun yang terjadi. Namun, ia tahu bahwa rasa sakit ini tidak akan mudah hilang. Cincin pertunangan yang ia tinggalkan bukan hanya simbol dari cinta yang berakhir, tetapi juga awal dari perjalanan panjangnya untuk menemukan dirinya kembali, meskipun ia belum tahu kemana arah langkahnya. Keesokan harinya, Arini bangun dengan mata yang bengkak dan hati yang masih terasa perih. Sinar matahari yang menembus jendela apartemennya seolah mengejek kesedihan yang ia rasakan. Setiap sudut ruangan itu mengingatkannya pada kenangan bersama Rizal. Tidak tahan dengan rasa sakit yang terus membayangi, Arini memutuskan untuk pergi. Ia membutuhkan jarak, ruang, dan waktu untuk menyembuhkan dirinya. Tanpa banyak berpikir, ia memesan tiket kereta menuju Jakarta, kota besar yang ia harap bisa memberinya pelarian dan awal yang baru. Perjalanan menuju Jakarta terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sepanjang jalan, Arini mencoba menahan air mata, tetapi kenangan tentang Rizal terus menghantuinya. Ia mengingat bagaimana mereka merancang masa depan bersama, berbagi mimpi, dan saling berjanji untuk selalu setia. Namun, semua itu kini hanya menjadi kepingan memori yang tidak lagi berarti. Dalam hati, Arini bertekad untuk menghapus semua kenangan itu dan memulai hidup baru di kota yang asing baginya. Setibanya di Jakarta, Arini disambut oleh sahabat lamanya, Dina. Dina adalah teman kuliahnya yang sudah lama menetap di Jakarta sebagai karyawan sebuah perusahaan properti elit. Dina memeluk Arini erat-erat begitu melihat wajahnya yang lelah dan penuh kesedihan. "Arin, kamu nggak sendiri. Aku di sini buat kamu," kata Dina, berusaha memberi kekuatan. Mendengar kata-kata itu, Arini akhirnya merasa sedikit lega. Setidaknya, ada seseorang yang peduli padanya di tengah dunia yang terasa begitu dingin. Selama beberapa hari pertama di Jakarta, Arini hanya mengurung diri di kamar apartemen Dina. Ia merasa kehilangan arah, tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk melanjutkan hidup. Dina, yang tidak tahan melihat sahabatnya terpuruk, akhirnya memaksa Arini keluar. "Kamu nggak bisa terus begini, Rin. Aku tahu kamu terluka, tapi kamu harus bangkit. Aku bisa bantu kamu cari pekerjaan. Anggap ini kesempatan untuk memulai semuanya dari awal," ujar Dina dengan nada serius. Berbekal dorongan Dina, Arini akhirnya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan. Beruntung, Dina memiliki koneksi di perusahaannya dan merekomendasikan Arini sebagai asisten pribadi seorang pengusaha sukses. Meski awalnya ragu, Arini menerima tawaran itu. Bosnya memang terkenal tegas dan sedikit dingin, tapi gajinya bagus, dan ini bisa jadi awal yang baik buat kamu, kata Dina saat menjelaskan tentang Bram Santoso, pria yang akan menjadi atasan Arini. Hari pertama bekerja, Arini merasa gugup saat memasuki gedung kantor yang megah dengan dinding-dinding kaca yang memantulkan kemewahan kota Jakarta. Bram Santoso, duda kaya yang menjadi bosnya, langsung membuat Arini terintimidasi. Pria itu memiliki aura yang dingin dan berwibawa, dengan tatapan tajam yang seolah mampu membaca pikiran siapapun. Arini berusaha tampil profesional, meski dalam hatinya ia merasa sangat kecil di hadapan Bram. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Bram. Di balik sikap dingin dan tegasnya, Arini merasa ada kesedihan yang tersimpan. Bram adalah pria yang sukses dan memiliki segalanya, tetapi sorot matanya sering terlihat kosong. Pertemuan pertama mereka tidak berjalan mulus, tetapi itu adalah awal dari hubungan yang perlahan akan mengubah hidup keduanya. Arini tidak tahu bahwa pekerjaannya ini akan menjadi jalan baginya untuk menemukan harapan yang telah lama hilang. Pagi pertama bekerja di bawah Bram Santoso, Arini menyiapkan dirinya sebaik mungkin.
Mengenakan setelan formal dengan riasan sederhana, ia tiba di kantor lebih awal dari jam yang ditentukan. Gedung perkantoran itu begitu mewah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan ornamen emas yang menghiasi ruang lobi. Namun, kemegahan itu tidak mengurangi kegugupannya saat Dina mengantarkannya ke lantai paling atas, tempat kantor pribadi Bram berada. Ingat, Rin, jangan tersinggung kalau dia terlihat kasar. Dia memang begitu, tapi bukan berarti dia jahat, pesan Dina sebelum meninggalkannya. Begitu memasuki ruang kerja Bram, Arini langsung merasa terintimidasi. Bram duduk di balik meja kayu mahoni besar, mengenakan setelan hitam yang rapi. Tatapannya tajam, dan suaranya dingin ketika ia menyapanya tanpa basa-basi. Arini, kan, saya tidak butuh basa-basi. Kerja sesuai instruksi saya, dan jangan coba-coba mengusik urusan pribadi saya, ucapnya tegas. Arini hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan napas. Ia merasa seperti berada di hadapan singa yang sedang mengawasi mangsanya. Hari pertama bekerja terasa sangat melelahkan. Bram memberikan tugas-tugas detail yang menuntut perhatian penuh. Ia sering meminta perubahan pada dokumen yang Arini kerjakan, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Namun, yang membuat Arini terkejut adalah sifat Bram yang hampir tidak pernah tersenyum. Ia terlihat begitu serius, hampir tidak manusiawi, seolah tidak ada ruang untuk kehangatan dalam hidupnya. Namun, Arini mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di sela-sela kesibukan kerja, Bram selalu menyempatkan diri untuk menerima telepon singkat yang terdengar lembut dan penuh kasih sayang. Arini penasaran, tetapi tidak berani bertanya. Hingga suatu sore, saat ia mengantar dokumen ke ruang kerja Bram, ia mendengar suara tawa kecil seorang anak perempuan dari ponsel Bram. "Iya, sayang, nanti papa pulang cepat, ya," ujar Bram dengan nada hangat yang berbeda jauh dari sikap dinginnya di kantor. Keinginan tahuan Arini terjawab ketika ia melihat foto di meja kerja Bram. Dalam bingkai kaca itu, ada foto seorang pria muda bersama seorang wanita cantik dan seorang anak perempuan kecil. Bram menangkap tatapan Arini yang terfokus pada foto tersebut. "Itu putri saya, Nadia," kata Bram tiba-tiba, suaranya berubah sedikit lebih lembut. "Dan ini almarhum istri saya," tambahnya singkat, sebelum kembali ke sikap dinginnya. Arini tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia mulai memahami alasan di balik sikap Bram yang tertutup dan tegas. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bram tetap terlihat keras dan perfeksionis, Arini mulai merasa bahwa pria itu memiliki sisi manusiawi yang tersembunyi. Ia sering melihat Bram menyisihkan waktu untuk putrinya meski jadwal kerjanya padat. Di mata banyak orang, Bram mungkin terlihat angkuh dan tak tersentuh, tetapi Arini mulai memahami bahwa Bram hanyalah pria yang mencoba melindungi dirinya dari rasa sakit yang pernah ia alami. Perlahan, Arini mulai merasa nyaman dengan pekerjaannya. Ia mengagumi dedikasi Bram sebagai seorang ayah dan pengusaha. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang terus tumbuh di hatinya. Apa yang sebenarnya membuat Bram menjadi begitu dingin terhadap dunia luar? Dan apakah Arini, yang masih berjuang dengan luka hatinya sendiri, siap untuk mengenal pria seperti Bram lebih jauh? Hari itu, Arini datang ke rumah Bram untuk mengantarkan dokumen penting. Rumah mewah dengan taman luas dan kolam renang di belakangnya terlihat megah, tetapi terasa sepi dan dingin, mencerminkan kepribadian sang pemilik. Arini merasa gugup mengetuk pintu, tetapi rasa penasaran membawanya melangkah lebih jauh. Saat pintu dibuka, ia disambut oleh seorang gadis kecil dengan senyum manis. "Kamu pasti Mbak Arini," ujar gadis itu ceria. Arini terkejut mengetahui bahwa gadis kecil ini adalah Nadia, putri Bram yang selama ini sering ia dengar namanya. Pertemuan pertama dengan Nadia terasa hangat, berbeda jauh dari interaksinya dengan Bram. Nadia langsung menggandeng tangan Arini dan mengajaknya masuk, tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Saat Arini duduk di ruang tamu, Bram muncul dengan ekspresi dingin seperti biasa. "Maaf kalau Nadia mengganggu," katanya singkat. Namun, senyum ceria Nadia dan tawanya yang memecah keheningan rumah itu mengubah suasana yang tadinya kaku menjadi lebih hidup. Selama beberapa waktu, Arini mulai sering bertemu dengan Nadia saat mengunjungi rumah Bram untuk pekerjaan. Hubungannya dengan gadis kecil itu tumbuh secara alami. Nadia sering bercerita tentang ibunya, tentang bagaimana dulu keluarganya selalu bahagia sebelum sebuah kecelakaan merenggut sang ibu dari hidup mereka. "Papa jadi sering sedih sejak Mama pergi,"
ujar Nadia polos, tanpa sadar menyingkap luka lama yang Bram coba sembunyikan dari dunia. Melihat hubungan Arini dan Nadia yang semakin dekat, Bram perlahan membuka diri. Suatu malam, saat pekerjaan di kantor selesai lebih awal, Bram mengajak Arini berbicara di balkon kantor. Dengan latar belakang gemerlap lampu kota, ia mulai menceritakan masa lalunya. Istri saya meninggal 3 tahun lalu. Kami sedang dalam perjalanan menuju acara ulang tahun Nadia ketika mobil kami tergelincir, katanya, suaranya berat. Saya selamat, tapi dia tidak. Arini mendengarkan dengan hati-hati, tidak menyela satu kata pun. Bram melanjutkan, sejak saat itu, saya fokus pada Nadia. Dia satu-satunya yang membuat saya bertahan. Tapi kehilangan istriku membuatku kehilangan kepercayaan pada cinta dan orang lain. Tatapan Bram kosong, tetapi Arini melihat sekilas emosi yang ia coba sembunyikan di balik dinginnya sikapnya. Kisah Bram menggugah perasaan Arini. Ia tahu betul rasa sakit kehilangan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ia merasa ada persamaan antara mereka, luka yang membuat mereka menutup diri dari dunia. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa Bram bukan hanya bosnya, tetapi juga manusia biasa yang rapuh. Tanpa sadar, ia mulai melihat Bram dari sisi yang berbeda. Namun, perasaan yang mulai tumbuh di hati Arini juga membingungkannya. Apakah ia hanya iba pada Bram? Ataukah ini awal dari sesuatu yang lebih? Di sisi lain, Bram sendiri terlihat mulai mengendurkan sikap dinginnya pada Arini. Hari-hari ke depan terasa lebih hangat, tetapi di balik semua itu, ada pertanyaan besar, apakah mereka mampu mengatasi luka di hati mereka untuk saling membuka diri. Hari-hari di rumah dan kantor Bram perlahan berubah menjadi sesuatu yang dinantikan Arini. Hubungannya dengan Nadia semakin erat, seperti seorang kakak yang sangat disayangi adiknya. Bahkan Bram mulai mempercayakan Arini untuk menemani Nadia saat ia sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari, Bram mengajak Arini dan Nadia makan malam di restoran mewah untuk merayakan kesepakatan bisnis besar. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih untuk kerja kerasmu, katanya, dengan senyum kecil yang sangat langka. Malam itu menjadi pengalaman yang tidak akan dilupakan Arini. Di tengah suasana hangat, Nadia dengan polos berkata, "Mbak Arini, kapan Mbak pindah ke rumah kami? Papa pasti senang kalau Mbak ada di sini setiap hari." Bram tertawa kecil sambil mengalihkan pembicaraan, tetapi Arini merasakan wajahnya memerah. Ia tahu Nadia hanya bercanda, tetapi kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Apakah ia mulai berharap sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional? Sementara itu, Bram juga mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih sering tersenyum di depan Arini, bahkan sesekali bercerita tentang masa lalunya dengan nada yang lebih ringan. Namun, ada saat-saat di mana ia tiba-tiba kembali menjadi dingin, seolah menahan dirinya dari keterikatan yang lebih dalam. Sikap ini membingungkan Arini. Apakah Bram mulai membuka hatinya, ataukah ia hanya menjadikan Arini pelarian dari rasa kesepiannya? Arini sendiri mulai merasa takut dengan perasaannya. Ia sadar betul bahwa Bram adalah pria yang berbeda jauh dari Rizal. Bram tegas, bertanggung jawab, dan seorang ayah yang penuh kasih, tetapi ia juga membawa luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Aku tidak boleh membiarkan diriku jatuh terlalu jauh, pikir Arini suatu malam saat ia menatap langit Jakarta dari jendela apartemen Dina. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin besar keinginan untuk tetap berada di sisi Bram dan Nadia. Di sisi lain, Bram mulai merasakan kehadiran Arini membawa perubahan dalam hidupnya. Ia merasa lebih ringan setiap kali melihat Arini bermain dengan Nadia atau mendengar suara lembutnya ketika memberi saran. Tetapi bayangan masa lalu terus menghantuinya. Bram takut jika ia membuka hatinya lagi, ia akan kehilangan orang yang dicintainya untuk kedua kalinya. Ia mencoba menjaga jarak dari Arini, tetapi setiap kali ia melakukannya, hatinya terasa kosong. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Bram mengantar Arini pulang ke apartemen Dina. Dalam perjalanan, Bram tiba-tiba berkata, "Arini, terima kasih karena sudah ada di hidup kami, di hidup Nadia." Kalimat itu membuat Arini terdiam. Ia tahu Bram bukan orang yang mudah mengungkapkan perasaan, tetapi kata-kata itu membuatnya merasa dihargai dan diterima. Namun, sebelum Arini bisa menjawab, Bram melanjutkan, "Tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku hanya tidak ingin menyakitimu.
Kata-kata Bram menggantung di udara, membuat suasana menjadi canggung. Arini tidak tahu harus merasa senang atau terluka. Di satu sisi, ia memahami ketakutan Bram, tetapi di sisi lain, ia mulai lelah hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Malam itu, saat Arini menutup pintu apartemennya, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan, tetap bertahan di sisi Bram tanpa kepastian, atau melepaskan diri sebelum rasa sakitnya semakin dalam. Minggu demi minggu berlalu, dan hubungan Arini dengan Bram semakin kompleks. Arini berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, namun perasaan yang tumbuh dalam dirinya tidak bisa lagi dipungkiri. Setiap tatapan Bram, setiap senyuman tipis yang ia berikan, membuat hatinya berdebar. Begitu juga dengan Bram, yang mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arini. Tetapi, keduanya terjebak dalam permainan perasaan yang tidak jelas arahnya. Bram, dengan rasa takutnya yang mendalam akan kehilangan lagi, terus menghindar. Arini, di sisi lain, terjebak dalam dilema antara menjaga jarak atau mengikuti kata hatinya. Suatu malam, saat Arini sedang bekerja lembur di kantor, Bram datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursinya, memandang Arini dengan tatapan yang sulit dimengerti. Setelah beberapa saat hening, Bram akhirnya berbicara, suaranya lebih rendah dari biasanya. Arini, kamu sudah seperti bagian dari keluarga kami. Tapi aku takut jika aku membuka hati lagi, aku hanya akan menghancurkannya. Aku sudah kehilangan terlalu banyak, ujarnya, suaranya terputus-putus. Arini terdiam, tak tahu bagaimana merespons kata-kata Bram yang penuh ketakutan itu. Bram, jawab Arini pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku mengerti rasa sakitmu. Aku tahu betul apa rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus menginginkan sesuatu yang tidak pasti. Aku tidak ingin menjadi orang yang selalu menunggu tanpa tahu kapan waktunya datang. Bram memejamkan mata sejenak, seolah mencari kekuatan dalam dirinya untuk mengatakan sesuatu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia membuka mata dan berkata dengan suara lebih keras, "Aku tidak bisa kehilanganmu, Arini. Tapi aku juga tidak bisa membuatmu menderita. Aku tidak tahu harus bagaimana." Mendengar kata-kata itu, hati Arini terasa hancur. Di satu sisi, ia tahu Bram sedang berjuang dengan perasaannya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terjebak. Bagaimana bisa ia terus mendukung Bram jika ia sendiri tidak tahu kemana arah hubungan ini? Seiring waktu, Arini semakin merasakan ketegangan di antara mereka. Setiap langkah yang diambil terasa seperti sebuah keputusan yang bisa merusak semuanya. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Arini dan Bram berjalan bersama menuju parkiran. Tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan, dan seketika itu juga, Arini merasa seluruh tubuhnya terhentak. Bram menoleh, matanya bertemu mata Arini, dan untuk sekejap, dunia seakan berhenti berputar. Namun, Bram menarik tangannya dengan cepat, seolah baru saja menyadari betapa dekat mereka. "Maaf, aku tidak seharusnya," katanya terbata-bata, meninggalkan Arini yang terdiam, hati berdebar tak terkontrol. Bram mencoba kembali ke dunia yang ia kenal, dunia yang keras dan tak mengenal kelembutan. Tetapi Arini tahu, apa yang terjadi malam itu adalah sebuah titik balik. Mereka tidak bisa lagi terus mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Tetapi apakah mereka cukup kuat untuk melewati rasa takut dan keraguan yang ada? Arini merasakan kebingungannya semakin dalam, sementara Bram berjuang untuk tetap menjaga jarak, takut ia akan kehilangan lagi. Keduanya terjebak dalam permainan emosi yang tak terucapkan. Setelah pertemuan canggung itu, hubungan Arini dan Bram berubah menjadi lebih rumit. Bram mulai menjaga jarak lebih jauh dari sebelumnya, sementara Arini mencoba bertahan dengan segala kebingungannya. Suasana di kantor yang biasanya hangat perlahan terasa dingin. Arini berusaha keras untuk tetap profesional, tetapi di balik senyumnya, ada luka yang semakin menganga. Ia sadar bahwa Bram menolak untuk membuka hatinya, bukan karena tidak peduli, tetapi karena rasa takut yang menguasai dirinya. Suatu pagi, Dina yang menyadari perubahan sikap Arini mencoba berbicara dengannya. "Arin, aku tahu kamu punya perasaan pada Bram," kata Dina tanpa basa-basi. Arini terkejut mendengar kalimat itu, tetapi ia tidak bisa menyangkalnya. Dina melanjutkan, "Tapi kamu tidak bisa terus menunggu seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya.
Hidup kamu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketidakpastian. Kata-kata Dina menghantui pikiran Arini sepanjang hari. Ia tahu Dina benar, tetapi hatinya masih berat untuk melepaskan. Di sisi lain, Bram juga berjuang dengan perasaannya. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenungkan apa yang sebenarnya ia rasakan untuk Arini. Ia tahu Arini adalah sosok yang luar biasa, yang membawa kebahagiaan pada Nadia dan bahkan dirinya sendiri. Namun, bayangan masa lalu terus menghantuinya, membuatnya takut untuk melangkah maju. Dalam diam, Bram menyadari bahwa jika ia terus menghindar, ia tidak hanya akan kehilangan Arini, tetapi juga kebahagiaan yang perlahan mulai kembali ke hidupnya. Suatu sore, setelah perdebatan panjang dengan dirinya sendiri, Bram memutuskan untuk mengambil langkah. Ia mengajak Arini bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Arini, yang tidak tahu apa maksud pertemuan itu, datang dengan hati yang penuh keraguan. Saat mereka duduk berhadapan, Bram menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Arini, aku tahu aku telah membuatmu bingung dan mungkin menyakitimu. Aku terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tapi aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku ingin mencoba, jika kamu masih mau." Mendengar kata-kata Bram, hati Arini bergetar. Namun, ia tidak langsung menjawab. Dengan tenang, ia berkata, "Bram, aku tahu ini tidak akan mudah, dan aku tahu kita berdua punya luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku percaya, selama kita mau berusaha, kita bisa melakukannya bersama. Aku akan ada di sisimu, asalkan kamu benar-benar mau membuka hatimu." Untuk pertama kalinya, Bram tersenyum dengan tulus, senyum yang penuh harapan dan kelegaan. Malam itu, mereka memutuskan untuk saling memberi kesempatan, bukan hanya untuk mencintai, tetapi juga untuk menyembuhkan luka-luka mereka bersama. Meski jalan di depan tidak akan selalu mudah, mereka sepakat untuk melangkah maju, perlahan tapi pasti. Kehidupan baru pun dimulai. Arini yang tadinya terpuruk karena pengkhianatan tunangannya kini menemukan harapan baru, sementara Bram yang hidup dalam kesedihan akhirnya berani membuka diri lagi. Bersama Nadia, mereka membangun keluarga kecil yang penuh kehangatan. Di balik semua luka yang pernah ada, cinta memberi mereka kekuatan untuk bangkit dan memulai cerita baru.